Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 1141 akan mempresentasikan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Adinda Rizkeisha, Khairunisa Mutmainah, dan Salma Zoriyah. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang asli tentang rumusan arti hukum. Di dalam hukum, terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya, penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudens. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Berdasarkan bentuknya yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang keempat, berdasarkan bentuk berlakunya yaitu ius constitutum atau hukum positif dan ius constituendum atau hukum negatif. 5. Berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. 6. Berdasarkan wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif. 7. Berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa, hukum yang mengatur. 8. Berdasarkan isinya, hukum publik, hukum privat, atau sipil. 3. Tujuan hukum. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dari pihak-pihak yang merugikan. Van Apeldoorn 1958. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dan pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Selanjutnya yaitu dasar hukum lembaga peradilan. Dasar hukum lembaga peradilan yaitu Pancasila terutama sila kelima, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 ayat 2 dan 3. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dari ketentuan di samping, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum. 2. Peradilan agama. 3. Peradilan militer. 4. Peradilan tata usaha negara. B. Mahkamah Konstitusi. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi relatif. 2. Kompetensi absolut.
4. Perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum. Di antaranya 1. Pengadilan negara, 2. Pengadilan tinggi. B. Peradilan agama. Di antaranya 1. Pengadilan agama, 2. Pengadilan tinggi agama. C. Peradilan militer. D. Peradilan tata usaha negara. Di antaranya 1. Pengadilan tata usaha negara, 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara. E. Mahkamah Konstitusi. Tingkat lembaga peradilan ada 3, yaitu pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, pengadilan tingkat kedua, dan kasasi oleh Mahkamah Agung. 6. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. B. Lingkungan peradilan agama. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. D. Lingkungan peradilan militer. E. Mahkamah Konstitusi. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. 1. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada. 3. Menegakkan kepastian hukum. Selanjutnya, ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. B. Macam-macam sanksi. 1. Norma agama. Sanksinya tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Dapat berupa pahala atau dosa. 2. Norma kesusilaan. Sanksinya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan. Dapat berupa rasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. 3. Norma kesopanan. Sanksinya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. 4. Norma hukum. Sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Berikut ini adalah salah satu contoh perilaku yang melanggar hukum. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial. Hei, itu Neng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah area Traffic Control System atau pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir November lalu memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Malu menjadi pusat perhatian, pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Ya, sedang bertugas kita lagi memantau CCTV di semua simpang gitu. Ternyata ada pelanggaran. Nah, langsung kita fokus ke sana, zoom in. Oh, ternyata ada pelanggaran yang nggak pakai helm seperti itu. Waktu itu masih inget nggak kata-kata yang disampaikan? Oh iya, waktu itu kan lagi nggak pakai helm dah. Dan itu ada teteh-teteh sama neng-neng. Jadi langsung saya himbau aja, neng, hey, tolong pulang ke rumah, bawa helmnya gitu. Hey, neng, gitu, seperti itu. Tahunya ada lagi ya? Ada lagi di belakangnya satu orang cowok ya, pakai itu, pakai jaket lepis. Langsung lah ya himbau aja gitu. Langsung pulang ke rumah, bawa helm, langsung pakai helm. Siap. Tak hanya pemotor, pengendara roda 4 juga kerap melanggar. Sejumlah angkutan kota parkir sembarangan hingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Petugas berulang kali memperingatkan pengendara melalui pengeras suara, tapi tidak digubrisnya. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mencatat, pelanggaran lalu lintas di pusat kota mengalami penurunan 20% setelah dipasang CCTV. Meski demikian, kesadaran tertib lalu lintas diakui masih minim. Kebetulan operator ATCS sedang memantau situasi arus lalu lintas. Terdapat pelanggaran sepeda motor yang tidak menggunakan helm, 2 orang, dan kita melakukan himbauan terhadap
pengendara tersebut untuk segera pulang ke rumah dan mengambil helm. Dengan belum adanya kamera CCTV, sekitar 20% terjadi penurunan pelanggaran menggunakan helm, terutama menggunakan helm gitu. Hingga awal Desember, video viral ini sudah ditonton lebih dari 6.000 orang. Sejumlah warganet pun ikut membanjiri komentar pada postingan video ATCS di subkota Tasikmalaya ini. Deden Rahadian, Tasikmalaya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.